Salam Bapak Ibu semua yang terkasih. Puji Tuhan, hari ini hari Sabtu tanggal 22 November 2025. Renungan kita berjudul The Upside Down Kingdom. Firman Tuhan kami ambil dari Injil Matius pasal yang ke-20, ayat yang ke-26 sampai dengan ayat yang ke-27. Demikian bunyi firman Tuhan. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Istilah the upside down kingdom atau kerajaan yang terbalik adalah sebuah konsep teologis yang sering digunakan untuk menggambarkan ajaran Yesus tentang kerajaan Allah yang terbalik, atau sangat berbeda dari konsep atau nilai-nilai yang biasanya dianut oleh dunia ini. Dalam kerajaan Allah banyak hal yang dianggap penting atau mulia oleh dunia justru dibalikkan oleh Yesus menjadi hal yang tidak penting. Konsep ini sangat jelas dengan pengajaran dan kehidupan Yesus sendiri. Pencetus mula-mula dari istilah di atas adalah seorang yang bernama Donald B. Kraybill. Donald B. Kraybill lahir tahun 1945 di Pennsylvania, Amerika Serikat, dan tumbuh dalam lingkungan Kristen yang menekankan nilai-nilai komunitas dan pelayanan. Ia menempuh pendidikan tinggi di Eastern Mennonite University dan melanjutkan studi doktoralnya di Temple University, memperdalam pemahaman tentang sosiologi agama. Donald dikenal luas sebagai pencetus konsep the upside down kingdom, yaitu pandangan bahwa ajaran Yesus membalikkan nilai-nilai dunia dengan menekankan kerendahan hati, pelayanan, dan kasih kepada sesama, bukan kekuasaan atau status. Dalam bukunya yang terkenal, The Upside Down Kingdom, Donald menyoroti ajaran Yesus yang membalikkan nilai-nilai dunia seperti kekuasaan, kekayaan, dan status menjadi kerendahan hati, pelayanan, dan kasih. Menurut Donald, kerajaan Allah yang diajarkan Yesus menantang tatanan duniawi dan memanggil para pengikutnya untuk hidup secara radikal berbeda sesuai dengan prinsip-prinsip Injil. Di antara ajaran Yesus yang disebutkan oleh Donald telah membalikkan nilai-nilai duniawi adalah sebagai berikut. Yang pertama, yang terbesar adalah yang melayani. Ajaran dunia, praktek di dunia ini yang terbesar adalah yang paling berkuasa, dihormati, dan dilayani. Ajaran Yesus yang terbesar justru adalah yang harus menjadi pelayan bagi yang lain. Yang kedua, berbahagialah orang yang miskin, lapar, dan dianiaya. Ajaran dunia, kebahagiaan diukur dari kekayaan, kenyamanan, dan penerimaan sosial. Ajaran Yesus justru orang yang miskin, lapar, dan dianiaya demi kebenaran adalah yang berbahagia. Yang ketiga, mengasihi musuh dan mendoakan orang yang menganiaya. Ajaran dunia, balas dendam atau membenci musuh dianggap wajar dan adil. Ajaran Yesus harus mengasihi musuh dan mendoakan mereka yang menganiaya kita. Ajaran-ajaran Yesus ini benar-benar membalikkan cara pandang dunia, bukan? Sebagai pengikut Kristus, sudah seharusnya kita memenuhi nilai-nilai yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Kita harus menjadi penurut firman Tuhan, walaupun berat. Bagaimana tidak berat jika kita harus melayani dan bukan dilayani, selalu mengampuni walaupun sering disakiti. Tetapi itulah ajaran yang paling luhur, paling mulia, dan paling mendekati karakter Tuhan. Kata-kata bijak.
Ajaran Yesus memang terdengar tidak masuk akal karena sumbernya memang dari atas, bukan dari dunia ini. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Bapa, mulai hari ini aku mau menjadi penurut semua perintah dari anak-Mu, sehingga aku akan menjadi semakin serupa dengannya. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa dan bersyukur. Amin. Puji Tuhan, kami berharap renungan hari ini menjadi berkat bagi Bapak Ibu semua. Tuhan Yesus memberkati.